Selamat malam untuk saudara-saudara, dan terima kasih karena saudara-saudara tetap mempunyai semangat dan keinginan untuk belajar firman Tuhan. Dan pada minggu yang lalu memang kita menemukan masalah-masalah di dalam jaringan internet sehingga tidak bisa dilanjutkan pelajaran yang kita sudah mulaikan. Namun saya berterima kasih karena pada saat ini kita ada jaringan yang lebih bagus, tetapi tetap saya memutuskan untuk direkam supaya saudara-saudara yang ingin mempelajari kembali apa yang sudah kita lewati dalam pelajaran-pelajaran itu tentu saja bisa kita mengulang-ulang kembali. Nah, jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan dari pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari dari permulaan sampai pada saat ini, bisa juga dianjurkan pertanyaan itu, apakah lewat messenger atau bisa juga dengan WA. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran pada malam ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena pada malam ini Engkau berkenan bagi kami semua untuk kembali menyembah Engkau ya Tuhan, dengan membuka firman-Mu dan mempelajarinya. Kami tahu ya Tuhan bahwa banyak hal yang kami ingin supaya kami bisa mengetahuinya. Namun keterbatasan kami untuk mengerti, kami menyadari ya Tuhan. Namun kami yakin bahwa dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami bisa mengerti hal-hal yang mungkin dalam dan kadang-kadang sulit dimengerti dengan pengertian atau mempelajari sendiri. Tapi kami bersama-sama ya Tuhan, kami ingin supaya kami saling menguatkan, saling mengajar, dan juga saling mengisi dalam hal rohani. Malam ini kami mohon supaya Engkau memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan memimpin, dan juga bagi saudara-saudara yang akan mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita mengulang sedikit daripada apa yang kita sudah pelajari. Tujuan daripada bahan ini yang adalah judulnya karunia-karunia untuk gereja pada zaman sekarang. Ada memang banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi tujuan kita adalah yang pertama untuk mengetahui apakah karunia-karunia melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat masih berlaku sampai sekarang untuk gereja. Dan yang kedua adalah tujuan Allah untuk karunia-karunia. Mengapa Allah memberikan karunia-karunia tersebut untuk melakukan tanda-tanda. Dan yang ketiga adalah kapan mujizat atau karunia-karunia melakukan mujizat itu atau tanda-tanda berhenti. Memang ada banyak juga yang masih berpikir sampai sekarang masih ada. Tapi di dalam sejarah gereja, kalau kita mempelajari, sebenarnya pertanyaan yang paling diperdebatkan adalah bukan apakah sudah berhenti atau tidak, tetapi pertanyaan yang diperdebatkan itu yang lebih mereka mau menggali adalah mengapa sampai dia sudah berhenti, bukan apakah dia sudah berhenti. Karena memang secara empiris atau secara kenyataan atau secara pengalaman kita melihat bahwa karunia-karunia tersebut untuk melakukan mujizat-mujizat atau untuk tanda-tanda itu di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen, dan juga secara umum kita melihat bahwa tidak ada orang yang memiliki kuasa seperti apa yang dimiliki oleh para nabi-nabi dan juga para rasul-rasul dahulu. Dan mungkin yang lain juga, memang minggu lalu kita sudah menyinggung ini, tetapi apakah karunia untuk mengusir setan masih berlaku sampai sekarang? Yang lain itu yang ada hubungan adalah apakah ada orang yang masih bisa kerasukan setan? Bukan hanya pada orang-orang percaya, tetapi juga pada orang-orang yang belum percaya. Itu pertanyaan yang seringkali muncul kalau kita mempelajari karunia-karunia untuk gereja pada zaman sekarang. Nah, kita membagi karunia-karunia untuk gereja itu dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah yang disebutkan foundational. Foundational itu artinya adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan
untuk permulaan daripada gereja itu tubuh Kristus, yaitu karunia rasul, karunia para nabi. Inilah yang hal-hal yang kedua karunia ini yang dianggap sebagai karunia untuk foundational atau sebagai dasar. Sekarang kalau kita melihat, tidak ada satu gereja pun kalau mereka memang di kalangan Injili yang mengaku bahwa karunia untuk kerasulan masih ada, atau karunia untuk kenabian masih ada. Bisa saja ada orang-orang yang mengatakan, oh mereka masih bisa bernubuat, tetapi pada karunianya dan juga pada kenyataannya sekarang kita harus menyadari bahwa tidak ada karunia lagi untuk bagi para nabi-nabi. Dan yang kedua adalah karunia untuk kuasa. Kuasa melakukan tanda-tanda atau mujizat seperti misalnya berbahasa lidah, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan dan mengenal roh orang lain dan lain-lainnya. Masih ada mungkin beberapa karunia yang kita bisa sebutkan yang termasuk di dalam karunia tanda-tanda. Dan yang ketiga yang saya pikir bahwa inilah yang berlaku sampai sekarang adalah pastoral ministry atau pastoral gifts. Apa artinya? Ini adalah karunia-karunia penggembalaan atau di dalam pelayanan untuk gereja. Sekarang yang terdapat di dalam Roma pasal 12 mulai dari ayat 7 sampai ayat 8 dan juga dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14. Nah, ini karunia misalnya karunia untuk melayani, karunia sebagai mengajar, atau karunia untuk menginjil, penggembalaan atau counseling dan lain-lain yang sampai sekarang kita bisa melihat itu kenyataannya masih berlaku sampai di dalam gereja-gereja. Nah, kadang-kadang memang itu disebutkan sebagai talenta, tetapi saya pikir itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk gereja pada zaman sekarang. Pada zaman Rasul Paulus, memang orang bisa bertanya bahwa mengapa Rasul Paulus itu dilengkapi dengan karunia-karunia pada zamannya. Padahal itu sebenarnya sudah termasuk di dalam zaman gereja. Nah, kalau kita melihat ada alasannya. Alasan yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 berkata bahwa segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, ulit tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa. Nah, ini dengan jelas bahwa Rasul Paulus memiliki kuasa-kuasa itu alasannya adalah untuk membuktikan kerasulannya. Nah, kita harus mengerti bahwa pada waktu Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan menjadi rasul, selain daripada ke-12 rasul, sudah ada 12 mereka lebih dulu dipanggil. 12 rasul itu lebih dulu dipanggil. Kemudian Rasul Paulus dipanggil sebagai rasul dalam Kisah Rasul pasal 9. Nah, bisa saja kita bertanya, mengapa sampai Tuhan itu menambahkan misalnya Rasul Paulus tambah lagi satu, tapi tidak pernah dikatakan dalam Alkitab ada 13 rasul. Itu selalu dikatakan 12 ke 12 rasul. Nah, mengapa sampai 12? Karena itu mereka memang mewakili untuk bangsa Israel yang adalah 12 suku bangsa Israel. Sedangkan Rasul Paulus adalah rasul yang mewakili untuk gereja sekarang yang disebutkan satu tubuh. Nah, ini angka yang seringkali kita harus, saya pikir ini harus diperhatikan, bahwa ada angka-angka dalam arti angka-angka dalam Alkitab. Misalnya angka 12 itu selalu mengacu kepada bangsa Israel. Kalau seandainya ada beberapa ayat yang kita bisa temukan yang tidak ada hubungan dengan 12 rasul, kalau angka 12 itu disebutkan dalam Alkitab, itu jarang. Tetapi pada zaman sekarang yang lebih banyak yang kita temukan adalah angka yang digunakan adalah 1. Misalnya dalam Efesus pasal 4 itu yang ke-71 itu dia disebutkan 7. Misalnya 1 roh, 1 iman, 1 pengharapan, 1 baptisan, dan 1 Tuhan, 1 Allah Bapa, dan yang lain. Ada 7 1 yang disebutkan.
Nah, di dalam beberapa ayat lain kita bisa menemukan itu selalu disebutkan satu-satu. Mengapa sampai itu yang menjadi sangat umum pada zaman gereja? Karena pada zaman anugerah ini yang lebih ditekankan adalah persatuan antara kedua umat, yaitu umat Israel dengan bangsa-bangsa. Yang dulunya, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah Jews and Gentiles. Keduanya yaitu orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Mereka sekarang pada zaman kita sekarang, gereja tubuh Kristus, itu mereka dipersatukan sehingga selalu disebutkan satu tubuh. Nah, kita kembali, mengapa sampai Rasul Paulus itu dianugerahkan, dilengkapi dengan kuasa-kuasa pada zamannya. Alkitab berkata, itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Rasul. Dan dia juga, bukan hanya dia adalah Rasul, tetapi juga sekaligus dia adalah Nabi. Pada perjanjian lama kita melihat dari zaman Musa sampai pada zaman Tuhan Yesus Kristus, orang yang diutus oleh Tuhan, dia harus membuktikan bahwa sungguh-sungguh dia adalah utusan dari Allah. Kalau sekarang, kalau kita ditanyakan, kamu ini adalah gembala atau kamu ini adalah pendeta, mana tandanya bahwa kamu ini adalah pendeta? Bisa saja kita menggunakan, misalnya kalau kita ambil saja, saya mempunyai tanda pengenal bahwa saya ini mendapat tanda pengenal dari gereja kami atau dari sinode kami. Nah, kita tunjukkan, apa ini saya punya tanda pengenal bahwa saya ini adalah pendeta dari misalnya dari gereja Alkitab Anugerah atau dari Gemim. Dahulu mereka itu kalau seandainya mereka mengatakan saya ini adalah nabi, diutus oleh Allah, sama dengan Musa. Pada waktu Allah mengutus Musa, Musa itu menanyakan kepada Allah, Tuhan, kalau seandainya mereka bertanya, bagaimana kami tahu bahwa Allah lah yang mengutus kamu? Itu harus dibuktikan. Nah, sehingga Tuhan itu memperlengkapi atau melengkapi Musa ini dengan kuasa. Begitu pula dengan ke-12 Rasul. Sebelum mereka diutus, sesudah kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas pasal 24, Allah memerintahkan kepada ke-12 Rasul bahwa sebelum mereka pergi untuk memberitakan Injil, mereka disuruh untuk menunggu di Yerusalem sampai datanglah Roh Kudus yang akan melengkapi kuasa-kuasa untuk melakukan tanda-tanda. Sekaligus itu adalah sebenarnya menjadi sama dengan kartu pengenal daripada utusan Allah. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Nah, kuasa yang mereka miliki itu memang bukan kuasa saja mengatakan, saya sembuh dari penyakit, saya disembuhkan dari seorang pendeta tadi malam. Penyakitnya apa? Saya mempunyai sakit sakit perut. Itu nggak bisa dilihat. Tapi dulu yang penyakit yang memang dikatakan dalam Alkitab bahwa disembuhkan daripada orang-orang yang adalah utusan dari Allah, misalnya orang yang buta, memang sama sekali dia buta, itu disembuhkan secara instan. Atau orang yang mati, dia bisa dibangkitkan. Orang yang kusta yang langsung ditahirkan. Orang yang lumpuh, langsung dia bisa berdiri. Dan apa yang kita bisa lihat di dalam misalnya di dalam cerita tentang Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 12, bahwa bayangkan sapu tangan dia kirim sama yang bilang, saya terlalu sibuk, banyak sekali acara-acara yang saya harus pergi, saya tidak bisa pergi, ada orang sakit, kirim saja saya punya baju yang saya sudah pakai, atau sapu tangan yang dikirim oleh Rasul Paulus, orang itu sembuh. Nah, sekarang kalau kita melihat tidak ada orang yang memiliki kekuasaan yang dimiliki oleh pada rasul-rasul dahulu. Sekarang kalau kita ditanyakan, Pak Pendeta, kalau kita mengatakan sudah berhenti itu, sekarang sudah tidak ada. Nah, buktinya bahwa itu sudah berhenti, apakah ada buktinya? Dan itu kapan dia berhenti? Nah, Alkitab mengatakan bahwa dia akan berhenti. Itu memang jelas. Tapi yang kita bisa lihat itu hanya di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayat 13. Di mana dia berkata, kita baca beberapa ayat dari pasal 13, 1 Korintus pasal 13, mulai dari 8, dia bilang, kasih tidak ada berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ini secara letterlock atau secara eksplisit kita bisa melihat bahwa memang Rasul Paulus berkata bahwa ini akan berhenti. Bernubuat itu berhenti. Dan pengetahuan yang luar biasa itu akan berhenti, dan berbahasa lidah. Sebenarnya ini hal-hal yang mewakili semua mujizat-mujizat yang dilakukan atau kuasa-kuasa yang dimiliki daripada hamba-hamba Tuhan pada zaman Tuhan Yesus Kristus dan pada rasul-rasul dahulu. Ini sudah mewakili sebenarnya kekuasaan yang mereka miliki pada waktu itu. Dan Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata akan berhenti. Nah, memang mereka akan katakan, ya Pak Pendeta, memang kan berhenti, tetapi perhatikan kata di situ akan. Berarti pada zaman Rasul Paulus belum berhenti, masih akan. Benar. Zaman Rasul Paulus itu belum berhenti, masih memang benar. Dia berkata akan. Dan ada sesuatu hal yang dia katakan di sini. Kapan itu akan terjadi? Ini yang dikatakan dalam ayat 10. Bahwa jika yang sempurna, inilah yang sangat menentukan apa yang sempurna sebenarnya ini maksud situ. Ada orang-orang yang berpikir, oh yang sempurna di situ Pak adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang paling umum. Atau ada juga orang yang pernah kami berdiskusi, dia berkata, itu Pak, kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, itulah sama dengan dikatakan oleh Rasul Paulus, sekarang masih samar-samar, kita belum terlalu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nanti kalau kita bertemu, berarti memang disitulah berakhir itu kuasa-kuasa dan mujizat. Nah sekarang, selain daripada itu kedua pandangan itu, ada juga pandangan yang semacam ini, bahwa selesai wahyu yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus pada waktu kebenaran pada zaman sekarang untuk gereja sudah lengkap, mereka katakan itu berarti itulah yang dimaksud di situ sempurna. Yang lain adalah kesempurnaan atau kelengkapan daripada firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan itu sudah genap, perjanjian lama dan perjanjian baru. Maksudnya di sini lebih mengacu pada perjanjian baru. Pada waktu firman Tuhan itu sudah genap, berarti memang sudah tidak lagi ada karunia-karunia yang disebutkan tadi, karunia bernubuat, pengetahuan, dan berbahasa lidah, dan yang lain-lain. Sekarang kita lihat bagaimana kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini dengan sempurna. Coba perhatikan lagi, kembali lagi berapa kali digunakan itu, ayat 8, ayat 9. Tapi selalu dihubungkan yang tidak lengkap dan yang lengkap, yang tidak lengkap dan yang lengkap, yang sempurna dan yang tidak sempurna. Yang selalu dihubungkan itu bukan uknum daripada Tuhan Yesus Kristus, tetapi lebih mengacu kepada pengetahuan, misalnya bernubuat, pengetahuan, apalagi yang dia katakan di sini, misalnya kita punya kekuasaan itu yang tidak sempurna. Semuanya ini sampai pada ayat-ayatnya kita bisa melihat bahwa yang selalu dihubungkan dengan yang sempurna dan yang tidak sempurna lebih mengacu kepada pengetahuan. Nah sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya kata itu sempurna di dalam penggunaan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu menggunakan di dalam tulisan-tulisannya kata itu sempurna atau telion. Itu kalau dalam bahasa aslinya. Rasul Paulus itu menggunakan kata sempurna itu dalam hal kedewasaan. Misalnya di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 26, pasal 14 ayat 20 dan ayat-ayat lainnya, termasuk juga Filipi pasal 3 ayat 15, dan ada beberapa ayat lagi yang kami akan tunjukkan di layar. Bagaimana Rasul Paulus itu menggunakan kata tilion atau kata sempurna itu di dalam hal kedewasaan. Kedewasaan dari segi rohani. Nah, di dalam pasal 12 ayat 2, Kitab Roma pasal 12 ayat 2, kata tilion juga itu muncul atau digunakan oleh Rasul Paulus di dalam hal kehendak Allah. Secara keseluruhan kehendak Allah. Kata tilion itu digunakan.
Tetapi Rasul Paulus tidak pernah menggunakan kata sempurna itu ada dengan hubungan dengan kepribadian daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita mau mengerti bagaimana arti daripada sempurna atau apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang kata yang sempurna pada waktu dia bilang yang sempurna yang akan datang, berarti memang kita harus membaca bagaimana Rasul Paulus itu menggunakan dalam tulisan-tulisannya. Kita tidak bisa membaca itu kata sempurna itu muncul di Perjanjian Lama atau muncul di ini. Karena yang lebih konsisten itu kita bisa melihat bagaimana dia menggunakan, Rasul Paulus itu menggunakan. Karena memang dia yang, kalau kita melihat memang dia yang menggunakan kata itu. Nah, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan juga. Misalnya cara menghilangnya atau ini yang bernubuat atau pengetahuan atau kuasa, ini diterangkan oleh Rasul Paulus bagaimana cara menghilangnya. Yang pertama adalah yang kita harus perhatikan, ini dia gambarkan seperti anak-anak, pertumbuhan daripada anak. Tadinya di dalam pasal 13, kalau kita kembali dalam 1 Korintus pasal 13, dia berkata bahwa pada waktu dia masih anak, dia juga berpikir seperti anak. Dia berkelakuan seperti anak. Sampai pada waktu tiba dia kedewasaan, di mana dia meninggalkan kekanak-kanakan ini. Nah, yang kedua adalah dia menggambarkan ini seperti orang yang melihat wajahnya di cermin. Dulu memang mereka tidak punya cermin seperti pada kita sekarang zaman modern, di mana langsung kita beli itu cermin, memang kita melihat wajah kita yang sangat jelas secara lebih detail. Tapi dahulu cermin mereka itu adalah misalnya tembaga atau emas yang licin. Mereka itu menggusuk sampai menjadi halus sekali, sampai di situ mereka melihat pentulan wajah mereka. Pada waktu mereka melihat itu hampir sama dengan cermin yang kita miliki sekarang, tapi memang tidak sesempurnanya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, bahwa di wajah seorang yang pada waktu cermin itu yang dibuat dari tembaga yang belum terlalu halus atau belum terlalu bersih, licin, memang dia bilang samar. Dia samar-samar sampai menjadi lebih jelas, semakin digusuk, semakin diperhalus, semakin dibersihkan, semakin jelas itu wajahnya. Nah, karena cara menghilangnya kekuasaan ini atau karunia-karunia yang disebutkan oleh Rasul Paulus, ini berarti bukan kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika yang sempurna yang dimaksud di sini adalah pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus, kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus, kok mengapa Rasul Paulus dia membuat perbandingan atau metafornya seperti pertumbuhan dari seorang anak atau menggusuk tembaga sebagai cermin. Kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus bukan kita melihat di atas kemudian kita lihat Tuhan Yesus Kristus masih samar-samar, perlahan-lahan dia turun. Bukan begitu. Atau misalnya sama dengan anak-anak yang prosesnya lama. Inilah hal-hal yang kita harus perhatikan di dalam bagaimana Rasul Paulus menggambarkan itu kedatangan daripada yang sempurna. Dan yang lain yang kita harus perhatikan adalah karena dia berkata pada waktu yang sempurna akan tiba, masih ada 3 yang akan tetap ada. Inilah yang dikatakan dalam ayat 13, bahwa semuanya ini itu akan berakhir, akan lenyap, tetapi ada 3 yang akan tetap, yaitu apa? Dia berkata iman, harap atau pengharapan, dan kasih. Kasih itu dia berkata itulah yang akan masih tetap berlaku. Tetapi sekarang pada waktu yang sempurna tiba, yang iman dan pengharapan, iman dan pengharapan itu akan lenyap. Karena memang Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat 24 bahwa harap masih tetap ada, sedangkan sebab jika diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya.
Berarti pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Tuhan Yesus Kristus akan datang, itu harap itu atau pengharapan itu sudah tidak lagi. Begitu pula dengan iman. Iman itu kalau dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, itu adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau seandainya pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus, kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dimaksud dengan sempurna. Berarti sebenarnya harap itu atau pengharapan itu dengan iman itu sudah juga lenyap. Tidak ada. Tapi pada kenyataannya Rasul Paulus berkata, "Nah, itu ketiga itu masih ada." Nah, saudara-saudara, bisa saja kita akan katakan, "Oh, kalau begitu Pak Pendeta, apa yang dimaksudnya di situ yang sempurna?" Bagi saya, kembali lagi, kalau kita lihat dari konteksnya, yang dimaksud dengan yang sempurna di situ lebih mengacu pada kesempurnaan daripada firman Tuhan. Karena memang dihubungkan dengan pengetahuan, bernubuat itu pun ada hubungan dengan kelengkapan daripada firman Tuhan. Waktu itu memang diperlukan mujizat dan tanda-tanda untuk membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu memang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Bukan hanya dikarang-karang. Pengkhotbahnya yang menafsirkan firman-Nya itu harus dikuasai oleh Roh Kudus dan memang sungguh-sungguh memiliki kuasa daripada Allah. Karena mereka memang belum memiliki firman Tuhan. Firman Tuhan lengkap. Yang saya punya maksudkan adalah perjanjian baru. Perjanjian lama memang mereka sudah memiliki perjanjian lama. Tetapi Allah masih memberikan firman-Nya. Masih memberikan wahyunya yang kita miliki sekarang, yaitu yang kita sebutkan itu perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat buktinya, bagaimana kita bisa membuktikan? Ada yang kita sebutkan bukti dari hilangnya mujizat ini atau karunia-karunia ini secara perlahan, seperti apa yang diterangkan oleh Rasul Paulus tadi. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 26, dia berkata, "Karena ia atau Epafroditus sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihaninya dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka cita jangan bertambah-tambah." Nah, Rasul Paulus dia mempunyai teman sekerja dalam penginjilan mereka, yaitu Epafroditus. Sementara mereka bikin penginjilan, Epafroditus ini sakit, nyaris mati. Kalau kita katakan, kalau seandainya itu kekuasaan masih sama pada waktu mula-mula, berarti Rasul Paulus itu pasti dia akan katakan, Epafroditus, kenapa tidak pakai itu kuasanya? Pakai saja kuasanya, masa tidak dipakai itu kuasanya? Itu dia sakit, dia tinggalkan, harusnya nyaris mati. Tapi walaupun Rasul Paulus berkata Allah mengasihi dia sehingga dia bisa disembuhkan. Yang dimaksudnya di sini berarti itu pemulihannya secara alamiah, lebih mengacu kepada alamiah, bukan lagi seperti apa yang dimiliki dahulu sebelumnya, di mana dia kirim saja sapu tangannya, orang itu secara langsung instan itu dia sembuh. Nah, sekarang kita melihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 20. "Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus." Nah, saudara coba perhatikan ini. Tadinya Trofimus, maksud saya Epafroditus, sekarang Trofimus, teman sekerja daripada Rasul Paulus, mereka menginjil sama-sama. Sakit ini Trofimus, dia tinggalkan di Miletus. Pikir-pikir, bagaimana? Apakah Rasul Paulus itu tidak mempunyai kasih atau keprihatinannya terhadap temannya yang kena sakit? Teman sekerja dia tinggalkan sakit. Ini adalah sebenarnya tanda bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hilangnya itu kekuasaan, karunia-karunia untuk melakukan mujizat, itu perlahan-lahan dia hilang. Inilah buktinya. Dan juga berikut 1 Timotius pasal 5 ayat 23.
dia berkata kepada Timotius, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang memang jarang sekali kita minum lagi langsung dari air yang keluar dari keran. Biasanya kita minum sekarang air yang sudah di botol atau air yang air mineral. Nah, dulunya pada waktu belum ada itu, kita harus, kalau kita minta air minum, kita disajikan dengan air panas. Itu menjamin bahwa air itu sudah dimasak supaya kuman-kumannya itu mati. Nah, rupanya bukan hanya masalah sekarang, tetapi dahulu pun seperti Timotius, kemungkinan besar itu salah satu penyebab sehingga Timotius itu kena penyakit perut. Nah, saudara-saudara, nanti Paulus itu dibilang campur sedikit anggur itu membunuh kuman-kuman. Mungkin itu salah satu cara untuk membunuh kuman-kuman. Nah, itu tanda juga bahwa sebenarnya sudah berhenti. Kekuasaannya itu sudah berhenti. Nah, dari bukti dari sejarah gereja, kalau kita melihat sekarang, kita lihat ini pembuktian dari sejarah gereja. Tadinya kita melihat itu dari konteksnya, dilihat dari sejarah, tetapi sejarah masih di dalam Alkitab, sejarah dalam Alkitab. Bagaimana di dalam pelayanan Rasul Paulus itu orang-orang yang taman sekerjanya tidak lagi disembuhkan, membuktikan bahwa Rasul Paulus tidak memiliki kuasa seperti yang dahulu pada waktu mula-mula. Sekarang kita buktikan dari misalnya sejarah gereja. Orang misalnya Clement. Kalau Clement ini dia tahun 95. Berarti itu Yohanes itu penulis daripada Yohanes itu yang penulis, Rasul Yohanes penulis Wahyu masih ada. Dan dia berkata begini, dia menulis pada tahun 95 AD atau pada zaman pada Mesih, 95 Mesih. Dia menulis surat kepada jemaat di Korintus dan membahas mengenai masalah karunia-karunia rohani dalam jemaat. Karunia bahasa tidak lagi dia sebutkan, walaupun di Korintus itu adalah satu tempat dalam perjanjian baru di mana bahasa lidah itu digunakan dengan luas. Tidak lagi dia menyebutkan tentang kuasa-kuasa atau itu bahasa-bahasa lidah. Origen yang menulis pada tahun dihidup pada zaman 185 sampai 253. Origen yang hidup pada tahun 185 sampai 253 tidak menyebutkan bahasa lidah, bahkan berargumentasi bahwa tanda-tanda atau sains pada zaman rasul-rasul adalah sementara dan tidak ada lagi orang Kristen yang memiliki kuasa melakukan tanda-tanda setara dengan apa yang dilakukan mula-mula. Dia mengaku sebagai saksi mata peristiwa-peristiwa di mana eksorsisme, penyembuhan ilahi dan bernubuat diadakan, tetapi dia menolak untuk menulis secara detail. Jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang tidak percaya, karena memang sudah tidak lagi sama seperti kuasa-kuasa dan tanda-tanda yang dilakukan pada mula-mula. Ini sudah abad kedua. Kalau kita lihat Chrysostom yang hidup pada abad keempat. Chrysostom pada tahun 347 sampai 407, di mana dia berkata dalam tulisannya, dia berargumentasi dalam 1 Korintus, di mana dia berkata bahwa karunia-karunia bahasa lidah, masalah ini sangat tidak jelas. Dalam bahasa Inggris kita pakai itu obscure. Namun ketidakjelasannya dikarenakan oleh ketidaktahuan kita tentang fakta-fakta tentang karunia-karunia dan berhentinya. Ini jelas sekali. Ini kalau Chrysostom itu adalah dia disebutkan sebagai memiliki lidah emas karena fasih lidah, dan dia punya pengetahuan dari segi ajaran dan teologi itu yang sangat kuat. Dia berkata tentang karunia-karunia itu, dia berkata, dan berhentinya
dahulu pernah terjadi tetapi sekarang tidak lagi. Mengapa tidak lagi terjadi? Mengapa kita harus tinjau sekarang masalah ini dan menyebabkan keburan dan menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa terjadi dahulu dan sekarang tidak? Memang jelas dia bilang tidak. Ini adalah bapak-bapak gereja. Pada saat ini, pada abad keempat dan sampai abad kelima. Tadi kita sudah bacakan dari abad pertama, akhir-akhir daripada abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sekarang abad keempat sampai abad kelima. Ini disaksikan bahwa mereka katakan sudah berhenti. Agustin, dia hidup pada abad keempat sampai abad kelima. Dia berkata, mengomentari Kisah Rasul pasal 2. Pada tahun mula-mula, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka yang percaya dan mereka berbahasa lidah. Bahasa yang mereka tidak pernah belajar. Namun dengan kuasa dari Roh Kudus mereka berbicara. Inilah tanda-tanda. Dia berkata, inilah tanda-tanda yang diterima dahulu. Ini terjadi dengan Roh Kudus bekerja dalam segala bahasa, supaya Injil diberitakan kepada segala bangsa. Hal ini telah terjadi sebagai tanda dan sudah lenyap. Wah, ini Agustin berkata sudah lenyap. Dulu terjadi tapi sudah lenyap. Sekarang saudara-saudara, kalau kita berpikir, memang selama tahun 95 Masihi sampai pada tahun 1905, di mana mereka itu mengatakan, oke, sekarang kembali lagi dicurahkan itu Roh Kudus di Los Angeles dan juga di bagian Amerika. Memang kita tahu, kalau kita membaca sejarah gereja, ada hal-hal yang mengaku bahwa di sini ada, misalnya ada kuasa, dia melakukan mujizat. Tetapi itu hanya segelintir cerita-cerita, tapi tidak pernah ada konfirmasi. Sampai sekarang hal yang sama juga. Nah, Pentekostalisme memang dia muncul pada mula-mula pada abad ke-20, 1915 itu dimulaikan. Nah, memang kita melihat itu mereka katakan kembali lagi, dihidupkan kembali. Kalau ditanyakan mengapa dia menghilang 1800 tahun lebih, mereka katakan ketidakberimanan daripada orang-orang. Nah, sekarang kalau kita melihat mengapa hanya misalnya kelompok ini, yang kita bisa sebutkan mereka yang adalah misalnya aliran Pentakosta atau karismatik, mengapa hanya mereka? Tapi kita tidak memiliki, orang-orang yang bukan karismatik tidak memiliki. Memang secara nyata-nyata kita, walaupun mereka mengaku mereka itu memiliki kekuasaan, masih berlanjut sampai sekarang, tapi secara empiris atau secara pengalaman, secara nyata tidak ada. Bisa dibuktikan, bisa kita buktikan bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang memiliki itu. Dan mereka pun, kalau kita lihat orang-orang yang terkenal di televisi, kalau kita lihat itu betul-betul di sana diperiksa secara medis, orang-orang itu kebanyakan mereka memang tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan seperti apa yang dimiliki daripada Rasul-Rasul. Kesimpulannya adalah bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus pada waktu yang sempurna akan tiba, akan berhenti, adalah kelengkapan daripada firman Tuhan. Karena ini orang-orang yang diberikan kekuasaan itu adalah ada hubungan dengan utusan-utusan Allah khusus untuk menyampaikan firman-Nya yang kita miliki sekarang, yaitu Alkitab. Nah, saudara-saudara, jika ada pertanyaan bisa sekali lagi bisa dikirim melalui email atau melalui WA, begitu juga dengan Messenger. Terima kasih dan Tuhan memberkati.